Perkenalkan, nama saya Lasmi Asih, NIM 44 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, kelas 4A. Di sini saya akan menyampaikan KD Bahasa tentang menyimpulkan isi berita untuk SMP kelas 8. Saya Binti Diana Safawati, nomor induk mahasiswa 035 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A dengan KD Sastra kelas 11 SMA, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan drama yang didengar atau dibaca dengan media audio visual berupa video. Pertama, kita buka aplikasi KineMaster. Nah, sekarang kita sudah ada di aplikasinya. Bisa langsung mulai mengedit. Untuk media pembelajaran video audiovisual ini, video beritanya bisa kita download di YouTube ya. Terus nanti kita kasih kayak pengertian, terus langkah-langkahnya, kelebihan dan kekurangan. Kita edit, kita jelaskan. Nah, lalu kita simpan dan video pembelajaran sudah selesai. Apakah yang dimaksud dengan berita? Berikut cuplikannya. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian, ya, di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Jakarta. Dan ini berlangsung pada 14 Februari 2020 ya. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto, kedua orang ini memiliki status atau berteman ya statusnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya. Kita akan menuju ke 17 Februari 2020. Apa yang terjadi kepada warga negara Jepang usai adanya pertemuan pada 14 Februari tersebut? Ternyata warga negara Jepang ini terbang kembali menuju Malaysia dan ia pun diketahui memang sedang bekerja di sana. Pada 17 Februari, ia mulai menunjukkan gejala demam, di mana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Ia pun kemudian mendapatkan pengobatan. Lalu pada 20 Februari yang terjadi adalah ternyata warga negara Jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta di Malaysia. Ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di sana dan setelah menjalani tes kesehatan di Malaysia, ternyata akhirnya pada 27 Februari
warga negara Jepang tersebut pun dinyatakan positif menderita atau terdapat virus corona atau COVID-19 di dalam tubuhnya. Setelah itu ia pun diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di Kuala Lumpur. Itu tadi perjalanan dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan warga Depok yang sempat kontak dengan warga Jepang ini selama berada di Jakarta? Nah, ini dia. Setelah pertemuan pada 14 Februari yang tadi disampaikan oleh saya, warga Depok ini ternyata baru menunjukkan gejala berupa batuk, sesak nafas, dan juga demam pada 16 Februari. Ini dia. Ia pun setelah merasakan gejala-gejala seperti ini, melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit yang berlokasi, rawat jalan begitu ya sempat. Jadi dia berobat, kemudian juga hanya menuju ke dokter begitu. Dan saat rawat jalan selama 10 hari, ia juga melakukan kontak dengan, ini dia pada 26 Februari, dengan sang ibu ya, yang berusia 64 tahun. Mereka berdua ini lalu berobat dan juga dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, tepatnya pada 26 Februari 2020. Namun apa diagnosa dari rumah sakit saat itu? Mereka berdua ternyata didiagnosa mengalami bronkitis. Jadi dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan, diantaranya ada mual, batuk, dokter yang ada di sana kemudian mendiagnosa kedua pasien ini, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan seorang anaknya yang berusia 31 tahun dengan penyakit bronkitis. Lalu yang terjadi pada 28 Februari akhirnya warga Depok ini melakukan kontak melalui telepon begitu. Jadi warga negara Jepang yang tadi sudah terinfeksi positif corona ini menelpon warga Depok. Ia pun menyatakan bahwa ia ternyata positif terinfeksi virus corona. Apa yang dilakukan oleh warga Depok setelahnya? Yang dilakukan setelahnya adalah usai mendengar kabar ini, dua warga Depok itu pun kemudian ibu dan anak ini barulah pindah ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, tepatnya pada 29 Februari. Lalu yang dilakukan adalah pada 1 Maret, kemudian kedua pasien ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen untuk kemudian melakukan uji laboratorium terhadap dengan virus corona. Kemudian sampelnya ini pun dikirim ke Litbangkes. Dan hasilnya yang kita tahu bersama pagi tadi, kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap dua warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Satu hal yang perlu dipelajari yang pasti banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Bisa dilakukan dengan menjaga sanitasi diri. Pastikan Anda selalu mencuci tangan Anda dengan hand sanitizer atau hand sterilizer yang mengandung alkohol. Dan hindari sebisa mungkin untuk kemudian melakukan kontak dari tangan yang terpapar kotoran begitu untuk kemudian memegang muka Anda. Dan juga pemerintah menyarankan untuk menghindari tempat-tempat umum dan juga kontak-kontak yang dirasa tidak perlu. Setelah siswa selesai menyimak berita dengan seksama, guru meminta siswa untuk menuliskan kesimpulan dari berita yang telah disimaknya. Berikut saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran video, audio, visual. Kelebihan dari media ini ada 6. Yang pertama, mengatasi jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambahkan penjelasan. Yang keempat, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang kelima, mengembangkan imajinasi siswa. Dan yang terakhir, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik.
Untuk kelemahannya ada 3. Yang pertama, menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang banyak. Dan yang terakhir, yang ketiga, penayangannya juga terkait pada peralatan seperti video player, layar bagi kelas, beserta LCD-nya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang drama. Apakah kalian tahu apa itu drama? Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Hal yang kita pelajari dalam drama yaitu ada struktur drama, ada unsur-unsur drama, ada isi drama, dan ada kaidah kebahasaan drama. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah struktur drama. Di dalam struktur drama ada 3 bagian. Yang pertama yaitu prolog, yang merupakan pembukaan atau pendahuluan dalam drama. Kedua, ada dialog. Dialog berisi orientasi, konflik, dan resolusi. Yang ketiga, ada epilog. Epilog merupakan penutupan yang memuat simpulan dari drama. Selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama. Yang pertama yaitu latar. Di dalam latar terdapat tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya yaitu penokohan. Di dalam penokohan terdapat tokoh idaman, tokoh gagal, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Selanjutnya yaitu dialog, yang berisi menunjang gerak laku, tajam dan terbit. Selanjutnya ada tema dan amanat. Tema merupakan gagasan umum dalam drama. Amanat merupakan ajaran moral yang didaktis. Yang ketiga adalah isi drama. Isi atau tema adalah gagasan umum dalam suatu drama
yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema-tema itu biasanya disampaikan secara eksplisit. Setelah menyaksikan seluruh adegan dan dialog antar pelaku dalam pementasan drama, kita akan dapat menentukan tema drama itu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan drama. Kaidah kebahasaan drama. Kalimat langsung. Hampir semua kalimat berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Kalimat langsung dalam drama lazimnya diapit oleh dua tanda petik. Kata ganti orang. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Biasanya, kata ganti yang digunakan adalah mereka. Kosakata percakapan. Pada bagian dialog, kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama dan kedua. Konjungsi temporal. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Kata kerja. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Kata sifat. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Itu tadi merupakan materi penjelasan tentang drama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan media audiovisual berupa video dari KD Sastra kelas 11 SMA yang berisi menganalisis isi dan kaidah kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan media ini dalam pembelajaran di sekolahan. Yang pertama, guru harus menyiapkan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya, guru menyiapkan alat untuk menayangkan video ini, misalkan seperti laptop ataupun LCD, seperti itu. Selanjutnya, guru dapat menayangkan media audiovisual berupa video ini yang berisi materi terkait drama. Yang pertama, ada struktur drama, selanjutnya ada unsur-unsur drama, selanjutnya ada isi atau tema drama, dan ada kaidah kebahasaan drama, seperti itu. Setelah guru menayangkan video audiovisual ini, guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan guru untuk mengetahui seberapa paham siswa terkait materi yang disampaikan. Setelah itu, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menganalisis isi dan kaidah kebahasaan drama yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Media audiovisual video ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari media audiovisual ini yaitu siswa tidak mudah bosan karena dalam video ini menggabungkan antara teks, gambar, dan animasi, sehingga video ini lebih menarik, seperti itu. Selanjutnya, media audiovisual ini dapat mengatasi jarak dan waktu. Selain itu, media ini dapat diulang-ulang untuk menambah kejelasan terhadap pemahaman siswa, seperti itu. Nah, untuk kekurangan dari media audiovisual ini yaitu sebagai guru pasti kita dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih dalam mengoperasikan media audiovisual ini.
Selain itu, media ini lebih mementingkan materi ketimbang proses pengembangan materi. Mungkin sekian pemaparan dari media yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.